Kalau kemarin Pichel sudah menampilkan review speakerphone dari Jabra yang dikhususkan buat keperluan meeting online, nah audio device yang satu ini masih bisa dibilang masih satu keluarga dengan speakerphone tersebut. Karena audio device berbentuk headset dari Jabra ini memang lebih diperlukan untuk keperluan ngantor. Tapi, apakah memang cuma itu doang kemampuannya gitu kan? Kita akan coba bahas lengkap di video ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review sebuah audio device dari Jabra, yaitu Jabra Evolve 2 65 Flex headset. Pichel akan coba review selengkap mungkin soal headset ini, mulai dari kemasan, desain, fitur, sampai informasi pengalaman penggunaan yang Pichel alami selama menggunakan headset ini. Jadi mending langsung kita akan mulai aja reviewnya. Untuk kotak kemasannya, konsep yang digunakan headset ini sama banget dengan Jabra Speak 2 yang kemarin Pichel review. Dimana kotak utamanya berwarna abu-abu gelap dengan aksen dan juga font coklat kuning. Dan juga menggunakan material kertas daur ulang. Di kotak utamanya ini juga terdapat nih tagline legendnya Jabra, yaitu "It's what inside that counts", ya kan? Dan nanti untuk isinya sendiri pun juga dibungkus lagi dengan cover putih yang menggunakan material daur ulang yang sama dengan kotak utamanya. Untuk sisi depan covernya ini sendiri ada penampakan headset lengkap dengan logo Jabra dan juga seri dari produknya, yaitu Jabra Evolve 2 65 Flex. Pindah ke sisi atas cover, terdapat sederet ikon infografis yang menggambarkan akan fitur unggulan dari headset ini. Sementara di sisi bawah, terdapat ikon Jabra, serial number, dan beberapa logo dan juga kode produksi. Dan terakhir di sisi belakang terdapat kembali logo Jabra, nama device, kata pengantar dari Jabra, dan beberapa logo-logo dari brand yang memang kompatibel dengan headset ini. Seperti contohnya Microsoft Teams, Alexa, Google Face Pair, dan juga logo iPhone. Ya, nggak usah ngarep ada Twitch, apa segala macam. Kagak. Salah server, guys. Oke. Nah, sementara untuk isi paket penjualannya, ini tergolong cukup sederhana. Begitu dibuka, nanti palingan ada lembar informasi kuning hitam tentang aplikasi Jabra Direct, pouch kain berisi headsetnya, sebuah kabel charger USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 1,2 meter, dan juga kitab-kitab yang berisi akan safety information serta warranty card dalam berbagai bahasa, yang sayangnya lagi-lagi tanpa bahasa Indonesia. Ya, kenapa tidak ada bahasa Indonesianya di sini? Selain itu, ada juga nih dongle USB Jabra Link 380 yang berfungsi sebagai wireless receiver buat memastikan koneksi kepada headset ini jauh lebih stabil dan juga minim latency, terutama waktu kita gunakan di PC ataupun juga di laptop. Udah, itu aja isi paket penjualannya. Memang tergolong simple ya, tapi ujung-ujungnya masih berasa sih kesan eksklusifnya. Karena memang penyajiannya rapi dan tetap kerasa premium. Pouch kainnya juga bikin headsetnya lebih terlindungi ya. Dan kemasannya juga eco-friendly, jadi kelihatan niat lah, nggak asal-asalan kalau bikin produk. Nah, masuk ke desainnya sendiri, maka untuk tampilannya Jabra Evolve 2 65 Flex ini punya desain yang simple tapi tetap elegan. Headset ini sudah dilengkapi nanti dengan namanya Jabra Air Comfort Technology di bagian headbandnya, yang bikin kita nyaman dipakai dalam waktu lama dan memang nggak gampang bikin pegel. Material pun juga nggak main-main. Struktur utama headbandnya ini sudah pakai stainless steel, sementara bodinya terbuat dari polikarbonat dan juga ABS. Hasilnya headset ini tetap ringan tapi tetap berasa kokoh. Dengan dimensi 20 dikali 10,8 cm dan juga ketebalan 15,5 cm dan juga bobot hanya 136 gram, membuat headset ini nyaman lah dipakai sepanjang hari tanpa kerasa berat buat di kepala. Pada headband ini juga sudah ada adjuster dan stepping yang memang tergolong halus dan bisa teman-teman sesuaikan senyaman teman-teman sekalian. Clampingnya sendiri sih nggak terlalu ketat, malahan lebih kerasa longgar dibandingkan headset yang pernah Pichel review. Sehingga buat teman-teman yang suka headset dengan tekanan ringan di kepala, ini bakalan super nyaman banget. Tapi berbanding terbalik buat teman-teman yang suka clamping yang lebih ngepas gitu, kayak nempel gitu ya, mungkin butuh sedikit adaptasi sih. Masuk ke bagian ear cup-nya, maka desainnya ini sendiri nanti dibuat lebih fleksibel dengan mekanisme lipat yang bisa ditekuk ke dalam, dan ini membuat headset ini jadi lebih ringkas dan gampang buat kita bawa kemana-mana. Sementara untuk bantalan earpad-nya sendiri sudah pakai memory foam dengan lapisan leatherette yang selain nyaman, ini juga enak banget ngesil suara dari luar lah gitu. Tipenya yang on-ear dan juga ukurannya yang pas, ya nggak terlalu besar, nggak juga terlalu kecil, tetap bisa ngelindungi telinga dengan baik lah. Nah, lebih lanjut kalau kita lihat di bagian sisi-sisi dari produknya, terutama di sisi kanan, nanti ada beberapa tombol fisik buat kontrol playback dan juga volume. Selain itu ada juga tombol mikrofon mute, plus juga tombol khusus buat akses cepat kepada Microsoft Teams di sisi luar. Nggak cuma sampai di situ aja, karena ada juga nih mikrofon boom yang bisa dilipat dan juga disembunyikan saat kita nggak pakai. Desain mic kayak gini cukup unik ya, karena bisa otomatis mute saat dilipat ke atas. Dan juga di bagian ini pun juga terdapat LED indikator dekat ear cup yang disebut dengan busy light, yang bakalan menyala saat headset digunakan dalam mode panggilan. Jadi orang sekitar harusnya bisa tahu kalau teman-teman lagi sibuk. Cuma, ya kan,
kita harus kasih tahu gitu sama orangnya, kalau ini gue nyala, ya merah, lo jangan ganggu gue lagi meeting. Emotional, damn it! Sementara di sisi kiri, ada juga tombol on-off yang juga sekaligus berfungsi sebagai tombol Bluetooth, sebuah LED indikator, sebuah charging port USB Type-C, tombol Active Noise Cancellation Selector buat mengaktifkan atau menonaktifkan akan fitur Active Noise Cancelling tadi, dan juga modul untuk wireless charging di sisi luarnya. Memang secara keseluruhan desain Jabra Evolve 2 65 Flex ini memang nggak cuma kelihatan stylish, tapi juga masih tetap mengutamakan fungsionalitas. Materialnya kerasa solid, mekanisme lipatnya juga bikin headset ini gampang banget dibawa, dan detail kecil kayak tombol, LED indikator, serta mic tuh bisa disembunyikan lah. Jadi ini nambah kayak kesan premium dan juga praktis. Mereka ngerti gitu, kita maunya simple gitu. Kayak kita ngerasa dimengerti gitu. Untuk serinya sendiri, Jabra Evolve 2 65 Flex ini pun juga sudah punya dua varian, yaitu UC atau Unified Communications dan juga Microsoft Teams, ya, atau MS biasanya. Nah, yang Pichal review kali ini adalah yang varian Microsoft Teams-nya. Karena ya Pichal juga pakai yang sering pakai Microsoft Teams gitu kan. Meeting kan juga pakai Microsoft Teams Pichal. Dan headset ini memang juga bukan ditujukan buat gaming, ya, tapi ini bener-bener ditujukan buat kita mau pakai kerja, meeting online, ataupun sekedar dengerin musik biar makin fokus. Ini memang sebenarnya salah satu pilihan yang memang teman-teman patut pertimbangkan. Dan kalau soal ngomongin akan spek drivernya sendiri, maka headset ini tuh pakai driver 28 mm dengan rentang frekuensi 20 sampai ke 20.000 Hz. Sementara untuk sisi kodek pun yang sudah didukung adalah AAC dan juga SBC. Jadi buat teman-teman yang pakai HP Android ataupun iPhone yang sudah support akan kodek ini, harusnya kualitas suaranya tetap optimal. Sementara masuk ke bagian mikrofon, Jabra Evolve 2 65 Flex ini pun juga sudah pakai total 6 mikrofon yang terdiri dari 2 buah mikrofon analog MEMS dan juga 4 mikrofon digital MEMS. Sensitivitas mikrofon analognya ini pun ada juga di minus 38 dBV per Pascal. Sementara digitalnya ada di minus 26 dBVS per Pascal, yang artinya mikrofon digital ini jauh lebih sensitif dibandingkan yang analog, sehingga mampu menangkap suara dengan lebih jelas dan juga lebih detail. Gak cuma secara spek di situ doang, tapi mikrofonnya pun juga sudah dibekali sama Jabra Clear Voice Technology, di mana ini adalah teknologi canggih yang dirancang buat meningkatkan kejernihan suara, terutama di lingkungan yang rame dan juga minim noise. Bahkan saat digunakan di tempat yang memang bising berisik sekalipun. Untuk rentang frekuensi pun, baik mikrofon analog maupun yang digital, dia punya cakupan 20-10.000 Hz. Ini sensitivitasnya lumayan tinggi ya, jadi suara tetap kerasa jernih dan juga bersih lah. Pichal coba tes buat pakai meeting online dan juga teleponan, hasilnya cakep banget. Suara terdengar natural, nggak ada yang kayak robotik gara-gara kena compression, dan noise-nya tuh di background ketahan banget lah berkat teknologi dari Clear Voice ini. Sementara untuk soal konektivitas, Jabra Evolve 2 65 Flex ini juga fleksibel, sesuai dengan namanya. Fleksibel banget. Kita bisa pakai Bluetooth versi 5.2, bisa juga pakai USB receiver Jabra Link 380 yang sudah langsung disediakan dalam paket penjualan. Tapi ada catatan penting nih, USB receiver ini cuma bisa dipakai di PC, laptop, ataupun Mac. Karena kalau dicolokin ke HP, suaranya itu jadi kecil banget dan nggak bisa maksimal. Nanti kalau untuk pairing USB receivernya sebenarnya gampang banget. Cukup colokin Jabra Link 380 ke PC, laptop, ataupun Mac, lalu nyalakan headsetnya. Maka secara otomatis dia akan langsung terhubung tanpa kita perlu setting aneh-aneh. Nah, kalau pakai Bluetooth lah baru kita agak atur dikit. Pertama kita cukup tekan aja dan tahan tuh tombol power sampai LED indikatornya berubah menjadi warna biru. Lalu kita tinggal cari Bluetooth ID Jabra Evolve 2 65 Flex di perangkat yang sedang teman-teman ingin koneksikan. Setelah muncul tinggal pilih dan harusnya langsung tersambung. Nah, terus kan teman-teman nanya langsung kan, terus gimana bang latensinya gitu kan, nge-lag nggak suaranya gitu ya, beda jauh nggak? Nah, untungnya kalau pakai USB receiver, dia berada di latensi sekitar 200 millisecond, jadi tergolong masih minim. Sementara kalau Bluetooth dia bisa naik sekitar 250-300 millisecond. Agak nggak terlalu beda jauh sih ya. Tapi tetap aja kalau memang mau pakai yang lebih minim delay, harusnya lebih baik pakai yang receiver. Menariknya lagi, kalau headset ini terhubung ke dalam dua perangkat sekaligus, misalnya PC pakai receiver dan HP pakai Bluetooth, maka prioritasnya selalu akan ke arah yang receiver. Jadi kalau misalnya lagi muter lagu di PC gitu ya, terus ada suara dari HP, suaranya tuh nggak bakal kedengeran sampai musik di PC, harus kita pause dulu. Tapi untung aja, karena kita nggak perlu harus pairing dua sisi gitu loh. Dan lebih menariknya lagi, bahwa Jabra Evolve 2 65 Flex ini pun sudah dilengkapi dengan Hybrid Active Noise Cancellation yang bisa bikin kita tetap fokus tanpa gangguan suara dari luar. Fitur peredam bising yang canggih ini bekerja dengan kombinasi mikrofon internal dan juga eksternal tadi, buat mendeteksi dan juga mengurangi suara bising di sekitar. Jadi benar-benar di counter gitu suaranya. Ditambah lagi, earcupnya dilengkapi dengan bantalan memory foam yang bantu meredam suara dari luar secara pasif. Nanti ANC ini bisa kita aktifkan melalui tombol Hear Through yang ada di earcup sebelah kiri.
dengan 3 pilihan mode, yaitu yang pertama ANC on untuk meredam suara bising di sekitar kita, Hear Through supaya teman-teman tetap bisa dengar suara sekitar tanpa harus lepas headset, dan juga ANC off kalau kita mau pakai headset tanpa fitur peredam bising. Menurut Pichel menarik banget nih, karena kalau kita pakai Hear Through harusnya kita nggak perlu lepas headset, kita masih bisa ngomong sama orang gitu kan. Biasanya kan kalau kayak kita lagi meeting atau misalnya lagi apa gitu kan, kita gimana gitu ya kan agak repot ya. Jadi kalau ini kita cuma tinggal tahan aja gitu ya, Hear Through-nya kedengeran. Iya bro, kenapa bro? Gitu ya, kayak makan siang gimana bro? Oh iya, oke bro, gitu doang, selesai. Dan lebih lanjut nanti kalau soal pengaturan, maka Jabra tuh punya aplikasi sendiri buat kita bisa akan ngubah-ngubah setting-settingannya. Di PC dan Mac itu kita bisa pakai tuh yang aplikasi namanya Jabra Direct. Sementara buat di HP Android ataupun iOS, teman-teman bisa pakai Jabra Sound Plus. Di Jabra Direct tampilannya memang simple banget dan user-friendly. Ada pengaturan kayak equalizer, ANC atau active noise cancellation, sama busy light yang bikin orang-orang sekitar tahu kalau kita lagi sibuk gitu ya. Sementara di Jabra Sound Plus, tampilannya memang lebih modern dengan layout yang lebih enak dipandang. Menunya mirip, tapi lebih disesuaikan lah buat penggunaan mobile. Yang lebih oke-nya lagi, headset ini pun juga sudah punya penyimpanan internal buat nyimpen settingannya. Jadi misalnya teman-teman udah ngatur equalizer atau ANC di aplikasinya, settingannya akan tetap tersimpan di headset meskipun dipakai di perangkat lain tanpa kita perlu install aplikasi yang lain. Nah, terlepas dari semua spek yang Pichel udah jelasin tadi, kalau ditanya soal feeling pemakaiannya, so far suara headset ini tuh balance buat semua jenis suara. Mau dengerin musik, nonton film, atau bahkan main game ini tetap enak. Tapi ada perbedaan kualitas suara tergantung koneksi yang teman-teman pakai. Kalau pakai Bluetooth, suaranya lebih mendem ataupun lebih muffled gitu. Sementara kalau pakai receiver, suaranya jadi lebih jernih dan juga lebih detail. Sementara untuk fitur Active Noise Cancellation-nya atau ANC di headset ini, to be honest, di dalam 2 koneksi tadi harusnya nggak ada beda sama sekali. Bahkan, gimana ya, Pichel nggak kerasa beda gitu sebenarnya. Active Noise Cancellation-nya sama-sama aja. Tapi yang Pichel kagetnya, feeling ANC yang ada di headset ini itu tuh bener-bener mirip banget sama ANC yang ada di headset over ear gitu. Padahal kan headsetnya ini on ear gitu, tapi ujung-ujungnya noise dari luar tuh tetap bisa diredam dengan baik gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu kedengeran gitu suara di luar gitu. Jadi kalau teman-teman lagi di luar, kerja di kafe, ataupun tempat-tempat yang agak berisik, ini bisa bikin kita jadi lebih fokus lah fitur akan Active Noise Cancellation-nya ini. Dan buat teman-teman yang penasaran ya, daripada Pichel ngebacot dari tadi kan, berikut ini adalah contoh hasil tes untuk headset ini. Check this out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan seperti yang udah Pichel bilang tadi bahwa kali ini kita akan review sebuah device yaitu speakerphone dari Jabra dengan kode Jabra Speak 255. Seperti biasa teman-teman, mungkin buat teman-teman yang merasa bahwa produk ini tidak relevan ya mungkin karena kita Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan seperti yang udah Pichel bilang tadi bahwa kali ini kita akan review sebuah device yaitu speakerphone dari Jabra dengan kode Jabra Speak 255. Seperti biasa teman-teman, mungkin buat teman-teman yang merasa bahwa produk ini tidak relevan ya mungkin karena kita sudah... Yang teman-teman dengar sekarang adalah hasil dari tangkapan mikrofon kamera yang ada di depan Jalox. Dan yang teman-teman dengar sekarang adalah hasil dari tangkapan mikrofon Jabra Evolve 265 Flex. Nih, yang lagi Jalox pegang sekarang. Ya. Gimana teman-teman hasilnya? Bagus kan? Dan seperti yang teman-teman dengar tadi, sebenarnya di background Jalox ini ada banyak ambient sound. Ini di sebelah kamera juga lagi ada laptop gaming yang sedang mengeluarkan asap knalpotnya, jadi berisik banget. Dan di belakang Jalox juga masih ada si Raffi yang lagi ngedit, jadi cetak-cetaknya kelihatan kedengeran. Jadi cetak-cetaknya itu kedengeran. Nah, ini harusnya sudah teredam ya. Kalau nggak percaya, ini Jalox mute lagi. Caranya ini tinggal dinaikin ke atas. Ya. Ini sudah mute, dan yang teman-teman dengar sekarang adalah mikrofon yang ada di kamera. Seperti teman-teman sekarang ada suara kipas dari laptop, ada suara si Raffi masih ngedit, dan kita unmute lagi. Ya, balik lagi ke si Jabra Evolve 265 Flex. Balik lagi ke bahasa Indonesia. Ya, itu aja teman-teman. Thank you. Lebih lanjut untuk urusan power, maka headset ini pun sudah dilengkapi dengan baterai lithium ion yang sayangnya tidak ada informasi soal kapasitasnya, baik pada spec sheet maupun pada situs resmi dari Jabra. Namun pada saat Pichel coba tes pemakaian selama 2 jam, maka baterainya hanya berkurang sekitar 10%. Artinya daya tahan baterai headset ini tuh cukup awet buat bisa diandalkan untuk penggunaan sehari-hari. Dan untuk pengisian dayanya pun pada spec sheet itu disarankan menggunakan charger dengan daya 5 hingga 7,5 watt.
Dan tidak direkomendasikan menggunakan charger yang punya teknologi fast charging, agar baterainya tetap awet dalam jangka panjang. Dan menariknya, headset ini pun juga sudah mendukung akan fitur wireless charging, yang bikin proses ngecas jadi jauh lebih simpel tanpa kita perlu ribet-ribet colok kabel. Dan untuk waktu pengisiannya pun dari spek sheet-nya, dia menyebutkan kalau dari 0 ke 45% cuma butuh waktu sekitar 30 menitan aja. Dan waktu Pical coba tes, lakukan charging menggunakan wireless, pengisian dayanya cuma butuh waktu 47 menit dari 50 hingga ke 100% kapasitas baterainya. Lumayan cepat kan? Jadi buat teman-teman yang sering kerja mobile ataupun butuh headset dengan daya tahan yang oke, harusnya headset dari Jabra ini bisa diandalkan lah. Ya walaupun gitu, meskipun sudah ada fitur wireless charging dan baterainya cukup awet, tetap aja ya, kenapa sih kapasitas baterainya tuh nggak disebutin Jabra? Kenapa? Jadi kan kita nggak tahu gitu seberapa besar ketahanan daya tahan baterainya dalam jangka panjang gitu ya kan. Kayak ada yang kamu umpetin ini, kenapa gitu? Overall, menurut pribadi Pical, Jabra Evolve 2 65 Flex adalah headset wireless yang nyaman dan fleksibel banget buat dipakai kerja sehari-hari. Buat kita meeting online, ataupun juga mungkin sekedar dengerin musik dengan kualitas suara yang solid banget. Dari segi suara, headset ini punya kualitas yang balance dan juga jernih, terutama kalau kita pakai USB receiver. Mikrofonnya pun juga nggak main-main, bisa menangkap akan suara dengan baik sambil mengurangi akan noise di sekitar kita. Jadi enak banget terutama buat dipakai buat meeting ataupun teleponan. Bahkan di tempat yang agak rame sekalipun. Ditambah lagi dengan fitur Active Noise Cancellation-nya, bisa meredam suara sekitar dengan efektif, bahkan mirip feel-nya sama headset yang over-ear, ya kan. Ditambah lagi untuk daya tahan baterainya pun juga awet, dan bisa dipakai seharian tanpa perlu khawatir kita kehabisan daya. Dan juga sudah mendukung wireless charging, jadi nggak ribet-ribet tuh kita mau nyolok-nyolok sana-sini. Benar-benar sangat membantu. Tapi memang ada beberapa catatan menurut Pical. Antara lain, pertama, kualitas suaranya terasa lebih mendem kalau pakai Bluetooth yang tadi, dibandingkan saat pakai USB receiver. Pical nggak tahu kenapa, bisa jadi mungkin karena beda bandwidth rate yang bisa kebawa mungkin gitu ya. Selain itu juga USB receiver-nya nggak bisa dipakai di device-device yang lain kayak macam HP gitu yang sedikit banyak bisa membatasi akan fleksibilitasnya. Dan Pical juga segera mau catatan, pastikan teman-teman pilih unit yang memang teman-teman butuhkan. Kalau kita pakai kantoran, pakai Microsoft Teams gitu ya, pakai yang varian MS, yang dimana dia fokus kepada environment di Microsoft Teams. Jadi tombol komunikasinya tuh bisa dipakai waktu aplikasi Microsoft Teams berjalan. Tapi kalau misalnya kita lebih banyak pakai kayak Zoom atau apa gitu ya, mungkin bisa pilih yang UC atau Unified Communication. Ini untuk penggunaan yang memang lebih luas. Jadi tergantung lah, pilih teman-teman sekalian. Nah, sementara untuk harganya sendiri, headset ini dibanderol di harga hanya 4 jutaan saja. Di online shop di Indonesia, baik yang versi MS ataupun yang UC. Harganya memang bukan harga buat kamu mendang-mending ya, tapi kalau buat kita yang biasa pakai kerja gitu ya, kayak Pical banyak unit Jabra di sini, ya bukan karena endorse atau apa, sampai sekarang awet guys. Bener-bener dah, ngaco, bener dari awal sebelum pandemi udah Pical pakai, pas pandemi berguna banget, sampai detik ini masih hidup. Goks. Dan kalau teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pical akan tulis di bawah ini. Serta jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus mengunjungi sosial media dari Pical Techno dan Pical Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website yaitu picalmediagroup.com. Dan nggak bosan-bosan, Pical mau ingetin, jangan lupa main ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pical Media Group, seperti Pical Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pical keluarga, dan Pical Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Mana sih produk Jabra? Ya malahan kelihatan yang Jabra yang ini. Seriusan guys. Buset kalau Jabra bukan karena ini Jabra nih sampai detik ini nih gara-gara pandemi kemarin kebantu banget. Gile. Kalau kagak udah lebih cepet kali kena pecat kali itu.